10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang discussion text. Nah, apa itu discussion text? Dan apa struktur yang ada di dalam discussion text? Yuk simak sampai akhir videonya. Discussion text adalah sebuah teks yang menyajikan suatu topik permasalahan yang kemudian didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Discussion text sendiri membahas suatu hal yang berisikan pandangan profesional dan kontra terhadap suatu hal tersebut. Topik yang dibahas dalam discussion text sendiri biasanya adalah isu-isu kontroversial yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari discussion text diantaranya memberikan informasi baru kepada pembaca terkait suatu isu. Informasi ini juga berupa sudut pandang baru, sehingga pembaca dapat melihat suatu isu dari sudut pandang berbeda. Ciri dari discussion text yang perlu kamu ketahui: 1. Menggunakan straightforward tense. 2. Menggunakan moda seperti should, must, may, would, at. 3. Menggunakan kontrastive, additive, serta casual association atau kata penghubung sebagai pembeda, similar, furthermore, however, moreover, on the opposite hand, but, additionally, all the same, at. 4. Menggunakan hanya sumber terpercaya di dalam suatu teks diskusi. Rumus discussion text. 1. Isu, bagian ini umumnya berada di awal paragraf dan berisi penempatan masalah atau isu yang kemudian akan didiskusikan atau diperdebatkan. Isu terletak di paragraf pertama. 2. Supporting points, argument for or against. Pada bagian ini, penulis menghadirkan pendapat yang kemudian mendukung isu. Di setiap paragraf supporting purpose terdiri dari dua komponen, di antaranya adalah ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian. 3. Contrasting points, elaboration. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pendapat yang menentang isu maupun permasalahan, kontra. Sama halnya pada paragraf supporting purpose, different points memiliki dua komponen pembentuk, yakni ide pokok paragraf serta elaborasi atau uraian yang berasal dari ide pokok paragraf tersebut. Dalam bagian ini, penulis kemudian akan menghadirkan pendapat yang menentang isu atau permasalahan. Seperti dalam paragraf supporting purpose, different points juga menghadirkan dua komponen pembentuk, yaitu ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian dari ide pokok paragraf tersebut. Sebelum mengambil sikap dengan menentukan pendapat mana yang lebih dipilih oleh penulis, atau bahkan ketika penulis memiliki pendapatnya sendiri, penulis juga harus memberikan elaborasi tentang beberapa pendapat prinsipal telah dipaparkan. 4. Conclusion or recommendation. Terakhir adalah kesimpulan atau rekomendasi penulis terhadap isu yang sedang didiskusikan dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat penulis. Dalam bagian ini penulis akan menghadirkan kesimpulan atau bisa juga rekomendasikan dari isu atau permasalahan yang telah didiskusikan di atas. Conto, television has become a part of our life. In our daily life, we often watch television. We usually watch television after work, when we gather with family, even when we are working. As part of our lives, television has both good and bad effects. Pondit has a different principal opinion about the positive and negative effects of watching TV. These bad effects include TV making us less mobile, because we spend a long time watching TV. They also say that TV affects everyday life. Sometimes we don't realize that we are snacking more often while watching TV.
TV also influences the way children act. Rude and violence can come from television shows that are less educational. However, other opinions also say that television has a good impact. We can get a lot of information. From TV we can know various situations that occur in other cities. TV also makes us more relaxed. After working all day, we come home and turn on the TV to watch funny and comedy videos.